yang menjadi teks Alkitab khotbah pada minggu ke-17 setelah Trinitatis diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Tapi sebentar saya juga akan memperkenalkan diri, karena tadi juga di konsistori ada sintua kita bilang banyak juga anak-anak yang nanya, Amang perkenalkan diri juga nanti. Saya Pendeta Tigor Sitanggang dan istri Boru Pasaribu. Tuhan mengaruniakan kami seorang putri yang cantik dan kami melayani di HKBP Bonandulu, Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Dan sekarang hadir di tengah-tengah kita sebagai kunjungan bahasa Bataknya Marsio Sihol. Karena sebagian dari saya adalah hidup di Jambi. Saya pernah dulu di sini fungsional 4 tahun kurang lebih pada masa pendeta Ambarita yang sudah pensiun. Lalu dari sini saya diberangkatkan menjadi pendeta resort di Sarolangun. Dari Sarolangun baru saya ke Tangerang. Nah sekarang ada di Distrik Sibolga Tapanuli Tengah, Nias. Sebagai orang Batak, saya ingin menyapa kita Horas Madihita. Salam. Kayak lebih semangat ya salamnya. Firman Tuhan yang menjadi teks Alkitab dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11 saya akan membacakan. Begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan perjalanan kita ini, sebaiknya kita hindarkan sebenarnya konflik. Kita selalu menghindarkan pertentangan, masalah di antara kita. Bahkan kalau suami istri pun seboleh-bolehnya atau diupayakan, tidak ada pertengkaran di rumah. Kalau sampai ada perang juga, seboleh-bolehnya hari itu tuntaslah. Jangan ada sampai besoknya masih perang, besoknya lagi sampai 1 minggu masih terus. Bukan perang angkat senjata, yang paling gawat itu perang dingin. Tidak ada pertengkaran, tetapi tidak ada komunikasi yang sehat lagi. Diam-diaman. Bayangkan kalau kau dengan pacarmu diam-diaman seminggu. Kalau suami istri diam-diaman sampai 2 minggu, 1 bulan, wah, nggak tahu lagi apa rasanya. Bahkan kalau sampai lebih dari 1 bulan, wah ini
bisa terancam ini semua. Kalau konfliknya langsung selesai, kayak orang Batak bilang begini ya, purpar padedorpi lautu di posna, pertengkaran itu selesai di situ. Boleh suaranya keras-keras, selesai. Jangan bawa lagi sampai besok. Itu orang Batak sebenarnya. Maka ketika ada pertengkaran begitu, selesailah sebenarnya 1 hari aja. Kalau sampai berlarut-larut tidak menyenangkan. Perang dingin ini mengkhawatirkan setiap pasangan-pasangan. Bukan saja yang sudah suami istri, tapi orang yang masih berteman juga bisa gawat itu. Bayangkan kalau sampai konflik itu terus berhari-hari, satu ketika ada orang suami harus menghadapi konflik perang dingin di dalam rumah. Lalu satu ketika suaminya bekerja sampai larut malam. Sudah begitu capeknya di kantor, dia harus berangkat kerja lagi esoknya keluar kota. Sehingga ketika dia pulang sampai larut malam itu, sampai di rumah dia pikir pasti saya tidur pulas. Kalau saya tidak beritahu dan tidak siap-siap besok, bisa tidak jadi pergi ke kantor di luar kota. Lalu dia mikir-mikir gimana caranya ya. Pikir-pikir, oh dia beritahu ke istri. Tapi tadi kan masih dingin. Lalu dia buat kertas, dia tulis, "Ma, bangunkan besok pagi jam 5 ya, saya tugas keluar kota." Dia letakkan di samping tempat tidur istri. Dan dia tidak satu kamar lagi, karena perang dingin itu dia harus pindah kamar tidur di kamar lain. Dia tidur dengan nyenyak dan pulas. Tapi esok paginya, karena cukup nyenyak tidurnya, bangun udah jam 7. Lalu ketika dia dengar musik, jamnya memberitahukan hari sudah jam 7, dia bangun lalu dia katakan, bagaimana ini? Berarti perang masih berlanjut. Masa saya tidak dibangunkan, saya sudah memberitahu harus jam 5. Lalu suami ini bangkit, sebenarnya dia mau marah dengan istri. Lalu ketika dia bangkit dari tempat tidur, dia lihat di samping tempat tidur ada kertas. Tadi malam ini enggak ada. Lalu dia lihat kertas itu, "Pak, bangun, sudah jam 5. Mau marah apa? Enggak bisa marah lagi. Dia bilang harus sabar. Sabar. Sebagai suami memang harus sabar, ati amang. Sebagai istri juga harus sabarlah. Kalau kesabaran itu membuat kita konfliknya bisa selesai. Tidak harus maaf-maafan tapi selesai. Orang dewasa susah bilang maaf, bukan nggak bisa, tapi susah. Tapi kalau disabar-sabarin akhirnya selesai. Teks Alkitab kita membawa kita kepada kesabaran yang sebenarnya. Teks ini mengajak kita kepada kalimat yang berulang-ulang, saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Coba lihat kesabaran ini. Jadi bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun. Dia bilang, bersabarlah, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi orang Kristen itu, anak-anak Tuhan ini seharusnya kesabarannya itu tanpa batas. Sampai Tuhan datang kembali. Kalau pacar putus hari ini, sabar Tuhan, sabar saya. Kalau si istri juga bilang, atau suami juga ada pertengkaran, sabar sampai Yesus datang. Kok sabar sih bisa sampai Yesus datang? Memang siapa yang mau bertemu sama Yesus? Ada yang mau berangkat hari ini ketemu Tuhan? Masih belum mau juga kan?
Apa yang terjadi di jemaat Yakobus sehingga mereka diarahkan kepada sampai Yesus datang? Ada penderitaan yang tak tertahankan jemaat ketika itu. Sehingga penderitaan yang mereka alami, ada persoalan antara jemaat yang dilayani Yakobus ini, yang disampaikan surat oleh Yakobus ini, dengan tekanan yang terjadi dalam pemerintah itu. Mereka ada kelompok yang miskin dan sangat miskin. Ada kelompok yang teraniaya, bahkan sampai habis-habisan dianiaya. Ada bahkan sampai ke seluruh persoalan hidupnya sangat menderita. Tapi ada juga kelompok jemaat itu ya, di jemaat yang dilayani, ada yang kaya, bahkan sangat kaya. Ada orang yang sangat menyenangkan, kontras. Ada di tengah-tengah pelayanan Yakobus itu. Jadi ada jemaat yang sangat miskin, ada juga yang sangat kaya. Ada juga jemaat yang sangat tertindas, ada juga yang tenang-tenang saja, yang hidupnya agaknya sedikit lebih mudah. Situasi ini dihadapi oleh Yakobus. Lalu dia katakan, janganlah kalian menggunakan kekayaan untuk menganiaya yang kecil, menganiaya orang-orang miskin, menganiaya orang-orang yang tidak mampu. Harus diperhatikan juga lah, itu adalah saudaramu. Sebenarnya Yakobus lebih menekankan kepada iman tidak akan menghasilkan apapun kalau tidak ada berbuat apapun. Beda dengan surat-surat Paulus. Kalau kita lihat surat-surat Paulus, imanilah, hiduplah dalam iman kepada Tuhan, maka berkatnya menyertaimu. Tapi Yakobus tidak selesai dalam pada imanilah, tunggu Tuhan yang bekerja. Tidak. Kalau Yakobus mengatakan imanilah, lakukanlah apa yang kau imani itu. Maka ketika dia menghadapi jemaat yang situasinya yang berat tadi itu, dia mengarahkan pengharapan mereka kepada Tuhan datang. Sampai-sampai jemaat itu yang teraniaya, yang menderita tadi, sudah nunggu Tuhan kapan dijemput. Tuhan, ambillah aku. Tuhan, bertemulah kita. Tuhan, seperti itu teriakannya. Lalu dia katakan sabar. Sabarlah sampai Tuhan datang. Begitu bahasa yang keluar dari si Yakobus. Seolah-olah besok atau beberapa hari ke depan Tuhan mau datang. Kalau tidak tertahankan penderitaanmu, tunggu Tuhan akan datang. Itu yang mau Yakobus katakan. Tunggu. Jangan sampai kau juga tidak sabar. Kualitas kekristenanmu jadi hilang. Lalu untuk memudahkan, Yakobus mengatakan ada tiga hal yang menjadi perhatian kita. Kesabaran mana yang mau kita lakukan? Pertama dia katakan di sini, kesabaran yang sesungguhnya seperti seorang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kesabaran seorang petani. Pertama-tama dia mau mengarahkan pikiran seluruh jemaat itu dan bahkan kita juga dalam ketidakmenentuan, dalam persoalan yang kita hadapi, dalam banyak hal krisis yang kita sedang perjuangkan itu untuk bangkit. Dia diarahkan kepada kesabaran seperti seorang petani yang menantikan hasil. Jadi bukan petani yang duduk-duduk kipas-kipas. Bukan. Bukan petani yang memakai fasilitas lalu dia santai-santai. Bukan. Dia mau mengarahkan kepada petani yang kerja keras itu. Sampai kepada hasil. Di mana-mana juga kalau petani atau dalam bahasa Batak perhauma, dia selalu menantikan hasil yang apa yang dia tanam itu. Dia tabur, dia tunggu hasilnya, dia tunggu panennya. Kita tahu jemaat Tuhan dikasih, kalau kita diajak kepada kesabaran seorang petani,
Dia juga mengajak kita kepada kesabaran yang penuh penantian sampai hasilnya dapat. Petani itu kan dia mulai mempersiapkan benih. Dia harus membersihkan areal lahannya. Dia juga mempersiapkan lahannya itu sendiri dengan ada pupuk awal yang harus dia taburkan. Sehingga ketika benih dimasukkan sesuai dengan benih apa, lalu dia akan bisa memudahkan untuk tumbuh. Lalu dia juga memperhatikan saluran air. Dia juga memperhatikan itu dari hama. Dia juga memperhatikan itu dari segala rumputan, ilalang, apapun tanaman yang bisa mengganggu tanaman itu. Bahkan bukan saja tanaman yang mengganggu, bahkan dari binatang-binatang, burung-burung atau apapun yang bahkan berpotensi merusak tanaman yang akan dia tunggu hasil panennya. Tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia mau menanam cepat, mungkin padi, jagung, palawija. Kalau dia mau nunggu cukup sabar, tanamannya naik lagi lebih keras. Bahkan sampai tahunan lebih keras lagi. Mungkin dia mempersiapkan itu jauh. Jemaat Tuhan yang kekasih, memang kalau kita tidak pernah melihat sawah atau tidak pernah ikut terlibat dari kehidupan petani, mungkin susah menggambarkan kehidupan petani ini. Tapi kan di sini kita petaninya kan petani kebanyakan ya, yang menanam sawit kan begitu. Atau kategori itu pun, tapi mereka juga harus kerja keras untuk menunggu hasilnya. Saya punya teman ketika mahasiswa teologi di Siantar. Karena saya orang tua pegawai, jadi saya tidak pernah ikut turun ke sawah. Tapi ketika kami selesai kuliah bulan Mei, memasuki bulan 6 biasanya udah libur. Kawan-kawan yang biasanya yang bertani orang tuanya, bulan 5 itu sudah mulai susun pakaian. Menghemat pakaian. Mau pakaian itu sampai berulang-ulang dulu, karena yang lainnya sudah dilipat, masukkan ke tas. Buku-buku sudah mulai disusun. Tidak lagi sembarangan, tapi sudah masuk ke rak. Kadang-kadang saya tanya, mau kemana? Cepat kali ngumpul bahan-bahan, pakaian, buku-buku disimpan, mau pulang. Karena liburnya 3 bulan. Dari Juni sampai September, sehingga ketika 3 bulan itu sudah cukup maksimal membantu orang tua. Lalu ketika belum sampai kadang-kadang ke bulan 6, mereka sendiri sudah hilang dari kampus, pulang kampung. Waktu mereka di kampus wajahnya itu berminyak dia. Karena makanan asrama agak lumayan diatur. Ada ikan gembung, Senin ikan gembung, Selasa ikan gembung, Rabu ikan gembung, Kamis ikan gembung, Jumat agak lumayan. Daging, Sabtu ikan gembung, Minggu ikan teri, Senin ikan gembung. Jadi sudah hafal, siapa yang mau tukar menu, bertandanglah ke rumah jemaat. Kalau di jemaat kan bisa yang lain-lain hadirnya. Jadi dari Senin sampai Kamis tahulah ikan gembung terus. Pada masa saya tidak tahu pada masa Mang Aritonang atau saudara kita yang lain, Ibu Silain atau saudara yang lain juga. Pada masa saya seperti itu makanan. Jadi wajahnya agak berminyak, agak manis lah. Tapi karena pulang kampung dia harus berjemur, nanam, memperbaiki sawah orang tuanya. Setelah 3 bulan dia pulang ke asrama. Saya bilang, wah, dari mana kau? Dari kampung. Enggak, wajahmu kok kering. Wah, terus mukanya juga kehilangan minyaknya. Sehingga wajahnya agak sedikit seram lah. Kalau dikeruk begini putihnya nampak garisnya. Saya bilang, wah, enak juga yang berhaut. Tabul berhaut mayat kaulah itu, katanya gitu. Jadi betul-betul saya rasakan penderitaan ketika dia pulang dari liburnya. Maka ketika kita diarahkan teks ini sabar seperti seorang petani, saya mau bilang sampai bahkan ada tambahan sampai Tuhan datang kembali. Wah, ini
melebihi petani ini. Kita harus sabar. Banyak prestasi yang ingin kita raih kan. Ada yang sekolah SD, SMP, SMA, S1. Ada juga yang sudah memasuki S2, S3. Boy tapagajang mo si SA haon. Habis S3, S bahamu pagajakon. S apa? Sampai kadang-kadang orang sudah sampai profesor sendiri pun kehidupannya selalu fokus kepada dunia pendidikan. Terus meraih gelar. Ada S1 masih di belakang 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang sampai profesor, doktor, insinyur, amanah sotoronggal, MA, MSc, MSD, MSP, MSG, MPK, MPA, MARS, macam, terus kan? Ternyata setelah semua yang kita raih itu, ada gelar yang belum dapat. ALM. Itu gelar terakhir. Almarhum. Tidak ada kan di papan nisan, profesor, doktor, insinyur, amanah sotoronggal, kira tidak ada nisan. Ada nisan orang tua popungmu atau siapa yang bisa kita lihat di bumi langgeng yang panjang gelarnya. Enggak kan? ALM terakhir. Undangan menikah. Menikahlah si Butet Soaduon dengan si Uco Sojuaon. Natorasna ALM. Kan tidak ada gelar tadi lagi. ALM tuh. Itu gelar terakhir yang kita perjuangkan. Maka ketika kita dikatakan bersabar, tekunlah belajar. Raihlah gelar itu tadi, tapi ingat Tuhan. Jangan perhadapkan ilmu dengan kemalasanmu untuk mengakui Tuhan bekerja dalam setiap perjuangan. Ada Tuhan di sana. Sehingga ketika kita mengingat ada gelar terakhir yang belum dan bahkan tidak bisa saya raih dengan semasa saya hidup, ALM itu mengajarkan kita, saya akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka gelar tadi pun akhirnya kita rendahkan di bawah kaki Tuhan itu. Jadi tidak bisa kita mengakui kesombongan dengan kemampuan kita dengan semua gelar yang sudah kita raih. Karena ada gelar terakhir yang menantikan. Kesabaran itulah yang membuat kita bisa lebih baik mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Ada hasil yang ingin kita raih. Yang kedua dia katakan, kesabaran yang ingin kita raih juga itu mirip seperti dia katakan ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kesabaran dan penderitaan para nabi. Kita tahu para nabi itu dalam pekabaran Injil dan ketika di dalam perjanjian lama sendiri pun mereka bukan orang-orang yang berjalan mulus. Ada ancaman, bahkan kadang-kadang penganiayaan. Kadang-kadang raja yang berkuasa meletakkan pedangnya untuk mengatakan kejar dia. Elia itu dikejar-kejar itu karena pembunuhannya. Sehingga dia harus ke sana kemari sampai dia katakan kepada Tuhan, bunuhlah saya bagus daripada saya harus ke sana luntang-lantung. Habisilah saya di sini. Lalu dia tidak tahu lagi mau makan apa, biarlah saya mati. Tapi kan tetap hidup. Sampai akhirnya ketemu dengan janda. Dalam penderitaannya dia juga masih memberitakan Tuhan. Penganiayaan dan penderitaan yang dialami para nabi itu menjadi teladan penuh kesabaran dari kita. Sehingga kita mau mengatakan apa kesabaran dari para nabi dan juga dalam penderitaan dan pemberitaan Injil mereka. Kesabaran yang menuntut perubahan. Kita
boleh sabar, tapi tetap mengarah kepada perubahan. Pertobatan itu sendiri. Sehingga ketika kita lihat pelayanan-pelayanan perkabaran Injil pun, coba kita lihat para sintua kita, para pendeta, pelayan full time itu, pendeta, guru huria, bibro, diakones, pendeta fungsional, atau apapun lagi yang di bawahnya, diakones dan seterusnya, semua mereka selalu melayani dan memberitakan Injil. Sampai-sampai kita kadang-kadang apa yang tidak dilayani dalam firman Tuhan. Senang, ada yang lulus, ada yang naik kelas, ada yang ulang tahun, ada yang menikah, ada yang dibaptis, ada yang malua, ada yang juga bersukacita karena naik pangkat, karirnya juga, dan gelarnya juga. Macam-macam kita senang, firman Tuhan menyapa. Mereka terus melayani dalam masa senang. Sedih ketika kita juga masa-masa ada yang putus pacar, panggil pendeta khotbah. Enggak ya. Pokoknya dalam keadaan susah, gagal, misalnya meninggal, sakit, atau dalam mengalami bencana, musibah, atau dipanggil juga para sintua, pertanyaan, firman Tuhan dilayani. Jadi ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita mengalami apapun dalam hidup, firman Tuhan terus menyapa, mengingatkan kita kembali kepada Dia. Apa yang mau Dia katakan melalui pengkhotbah dan juga para nabi ini adalah kesabaran menghadapi semua itu, untuk menunjukkan pertobatan, perubahan hidup. Perubahannya itu bukan perubahan fisik. Bisa saja kita salah paham perubahan fisik. Ada naposo bulung saya di sana yang pernah saya layani, yang tempat saya layani. Dia akhirnya diterima kerja di salah satu rumah makan. Saya makan di situ, saya tidak tahu dia kerja rupanya di situ. Nah, setelah makan, lalu saya mau ke toilet. Tapi ternyata di toilet itu ada wastafel yang cerminnya besar, dari sini sampai sini. Terus ada tiga tempat cuci tangan, yaitu untuk keran air. Besar sekali. Rupanya gadis ini terus. Saya mikir ini apa? Waktu saya mau ke toilet, saya lihat, lagi ngapain? Amang, katanya. Dia mau meletakkan cairan di pipinya. Waktu dia di kampung, mukanya bisa kalian bayangkan daring-daringon yang kena seringkali ke matahari, kena terpa, cuaca yang buruk, cuaca panas dingin, akhirnya kan ada bintik hitam itu, noda itu. Tapi setelah dia kerja di situ, nggak ada lagi. Dan tinggal sedikit. Nah itu yang mau dia tuntaskan. Ada cairan yang diletakkan, lalu saya lihat di sebelahnya ada tas besar dengan ada merek di situ. Maaf kalau ada sini yang penyalur merek itu, saya bukan mau mengatakan apa. Tapi saya mau melihat naposo ini. Dia lihat situ MS Glow. Biar glowing. Lalu dia taruh begitu, memang putih wajahnya. Saya bilang, wah, apa perlu saya bantu? Enggak usah, Mang, bisa kok, katanya. Dari bereskan. Memang berubah wajahnya jadi putih. Siapa yang enggak MS glowing, skincare kali ya. Ada yang skincare, lama-lama juga banyak juga produk yang saya sebut di sini, tapi bukan iklan. Maksud saya, begitu naposo bulung itu menjaga penampilannya, itu kan? Dia harus rawat itu. Yang mau saya katakan bukan itu, perubahan itu. Bisa saja kita berubah, fisik bisa berubah. Tapi jangan gelisah yang hitamnya. Karena dia memang kian agak coklat, tapi sekarang jadi putih. Jangan gelisahlah yang hitam. Atau yang kulitnya, apa namanya yang coklat itu ya? Sawo
Sawo matang ya, sawo matang. Ya, sawo matang. Bukan kuning langsat gitu. Jadi kalau yang sawo matang tenang aja lah. Saya pernah bilang dulu sini waktu masih fungsional, saya bilang yang hitam di Jambi adalah orang kaya. Hati-hati. Betul kan? Ada situa kita dulu di sini yang gelapnya lumayan. Saya tidak tahu, entah yang tadi pagi dia melayani. Gelap sekali. Kalau keluar malam saya pernah pertanyaan ke week apa di sana, lupa saya. Arah mau ke Palmerah sana. Palmerah baru saya ucapkan. Jadi sering saya nggak tahu dapat rumah jemaat. Saya bilang, Amang kita ketemu di Gapura lah ya. Karena di Gapura kan sering ada lampu. Enggak Amang, nanti saya tunggu. Disebutlah tempat. Saya memang sudah pasti enggak ketemu Amang ini. Karena hitamnya tidak ada yang hitam seperti dia di sini. Saya bilang ke Gapura lah biar saya lihat. Enggak, di sana. Di dalamnya sedikit lagi Amang. Saya sudah terima aja lah, nanti saya sorot aja lampu dengan semua. Biar nampak Amang itu. Jadi tenang aja yang tidak putih. Aman itu. Pasti ada jodohmu. Jangan kau terganggu dengan penampilan itu. Dia ke pasangan-pasangan PAT Inang. Jangan lihat Amang itu bilang, kok kau gelap kali, Ma. Wah ini salah. Kenapa sebelum jadi komen, sekarang sudah jadi baru membuat surat sanggahan untuk menjaga penampilan. Nanti sudah ada 2 anak sudah marpohopu dikomentari istrinya. Tahe warna kulitmu boy. Karena sudah opung dia, lalu dikomentari penampilan istri, tidak bisa lagi. Ya kalau mau komentari penampilannya nanti tadinya. Gitu. Jadi ini anak memang sudah berubah. Yang saya sebutkan Raposo Bulung kita itu, tapi bukan ke sana perubahan, pertobatan yang mau dia katakan, kesabaran yang mau kita lakukan. Kesabaran yang kita lakukan itu mengarahkan kepada pertobatan iman, perubahan yang menunjukkan kepada kehidupan kerohanian yang lebih baik. Jadi begitulah khotbah itu, begitu juga firman Tuhan itu menyapa kita dalam hidup, mengarahkan kepada perubahan. Jadi kalau firman sering menyentuh kehidupan kita dalam susah, senang, atau dalam hal apapun, lalu kita merasa biasa-biasa saja, berarti belum kesabaran yang menunjuk kepada hal perubahan tadi. Maka dia katakan, tunjukkanlah itu dalam kehidupanmu. Yang terakhir dia katakan juga, perubahan yang mau kita lakukan itu seperti dia katakan pada ayat terakhir, sesungguhnya kami menyebut mereka bahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Kesabaran yang ditunjukkan bergeser kepada ketekunan ya. Tapi kita mau mengatakan kesabaran yang ditunjukkan di sini adalah kepada Ayub. Apa yang ditunjukkan dalam ketekunan Ayub di sini? Dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan meski dia orang yang sukses. Lalu akhirnya ambruk, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang mau dia katakan kalau kita ambil melalui surat Yakobus ini, kesabaran apa yang ditunjukkan Ayub di sini? Kesabaran yang berbuah kepada iman. Kalau kau sabar, kau mencontohkan seperti Ayub, imanmu semakin kokoh. Kan tidak bisa memilih kadang-kadang situasi sulit. Jangan kita bisa katakan, ini kan seperti Ayub. Enggak juga. Bisa juga itu karena kesalahan kita kan. Bisa juga ini karena kelalaian kita. Tapi ketika kita melihat ini memang betul-betul ujian dari Tuhan, dan juga penderitaan ini kita alami karena bagian daripada iman, maka kita katakan ini menuntut kesabaran seperti Ayub. Dia punya ternak
domba, lembu, sapi, domba, unta, kerbau, kambing, semualah gitu. Dan yang kecil-kecil juga dombanya. Tapi bukan 1, 2, 5, 10 ekor. Hitungannya 500 ke 1000. Bayangkan harga kerbau, lembu. Kita 1 ekor aja itu sudah lumayan mahal. 10 aja sudah lumayan. Kalau sudah hitungannya 1000, wah, tidak tertanggungkan lagi kemahalannya itu. Dan itu ada khusus penggembalanya. Dia punya penggembala dan juga pekerja yang banyak untuk mengurus itu. Anaknya juga bukan 1, 2, 3, 10. Ketika itu mereka sedang pesta-pesta, lalu tiba-tiba gedung itu roboh, semua mati. Ternaknya semua habis, pekerjanya semua mati juga. Ada yang dianiaya, dibunuh, macam-macam kejadiannya. Peristiwa ini membuat dia akhirnya mikir-mikir. Itulah hebatnya Ayub. Hebat dia. Mungkin ada juga kita yang seperti itu. Ada. Gak usah cari-cari sampai kepada tokoh Ayub saja. Mirip kejadian seperti Ayub mungkin ada di lingkungan. Bahkan mungkin juga pada diri kita sendiri. Sehingga prestasi yang dimiliki, istrinya yang rajin, yang baik, yang cantik itu, yang selalu sapa dengan baik, dengan keramahan alami, keramahan imani, tapi ketika terpuruk, hancur segala macam, dia bilang, percumalah kau sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhanmu. Tinggalkanlah Tuhanmu. Wih, coba tanya suami-suami atau kita sebagai suami-suami. Kalau istri ngomong agak menyentuh nyakit, sakit di hati ini, rasanya sesak. Sesak itu. Mirip seperti pasanganmu yang ngomong, kau masih ada lagi yang lebih cantik katanya kan. Waduh. Ya sudahlah. Sampai di sinilah kita. Selamat tinggal. Kalau masih pacaran masih bisa. Kalau suami istri, kalau ngomongnya, apa kau pak, diomongin apa, sakit. Suami juga kadang-kadang, kami laki-laki juga kadang-kadang tidak ada rem. Mau juga kadang-kadang menganiaya istri berdasarkan kata-kata. Doa palai dah songono dang boy karyomu. Apalah on. Lalu dia ngomong sembarangan, membuat istrinya sakit hati. Dia nggak mungkin membuat sesuatu pembalasan, tetapi tersimpan. Makanya saya bilang, kalau ada konflik selesaikanlah dengan segera. Mengatakan semuanya kuserahkan kepada Tuhan sajalah, begitu. Biar amin di dalam hati, sehingga iman tetap bertumbuh. Kalau tersakiti di dalam hati, Ayub bukan saja borohnya, bukan saja kekayaannya habis, tapi dia mulai bisulan. Kalau bisul saja berdenyut-denyut, bagaimana bisul berdenyut-denyut lalu pecah? Itu bukan saja pecahnya di sini, bukan sini aja, tapi hampir semua tempat dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Mau ngapain lagi dia? Kemanusiaannya rontok, tapi imannya masih kuat. Sehingga yang tadinya masih enak hubungan komunikasi dengan istri, lalu adalah kau pak tidur. Ya iyalah, udah aromanya lain. Bau busuk karena semua tubuhnya bernanah. Sanalah kau tidur pak. Enggak mungkin dia dekat istrinya, takut menular juga. Jadi ada penyakit kulit kan? Sakit Ayub. Kita pernah mengalami seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan yang mengalami hidup seperti ini. Tapi memang saya tidak usah sebut namanya ya. Pendeta HKBP. Waktu itu dia masih guru huria. Pada zaman saya tahun 90-an, saya masih praktek pendeta, lalu diangkat proses untuk menjadi sekretarisnya di distrik. Lalu saya menangani itu karena proses meminta bantuan.
Waktu zaman itu untuk menjadi guru yang mau sekolah ke pendeta, ada proses, tidak mudah sekarang. Waktu itu dia harus dilihat kredibilitas, track record. Siapa dia, kapan lahir, siapa istri, berapa anak, apa prestasi yang didapat, apa masalah yang sudah pernah muncul, selesainya bagaimana, atau ada solusi atau tidak ada solusi. Dilihat semua itu track recordnya. Baru akhirnya proses mengambil kesimpulan, orang ini layak sekolah dan dilanjutkan pendidikannya menjadi pendeta. Makanya ketika zaman tahun 90-an itu tidak mudah orang guru huria yang mau masuk kepada pendeta untuk sekolah. Harus betul-betul rekomendasi proses. Jadi saya tahu beberapa pendeta yang sekarang pendeta, yang sudah pensiun juga beberapa. Lalu beberapa nama itu saya masih ingat nama mereka. Coba lihat dulu Tanggang, si Anu. Lalu proses sendiri yang menimbangi. Saya nggak tahu bagaimana akhirnya ada sekian orang direkomendasikan proses itu, dikirim ke pusat. Lalu pusat manggil, lalu dia sekolahkan. Itu waktu itu HKBP yang menanggung semua. Nah, pendeta ini, guru huria ini menang. Lalu sekolah jadi pendeta. Jadi pendeta, dia melayani di Sumatera Timur. Sumatera Timur itu batasnya begini. Ke sana sampai pinggir Danau Toba. Dari mulai Parapat terus ke pinggir sana ke Merek. Masuk ke sini. Terus ke sana ke arah Medan tidak sampai tebing, masih ada Dolok Merangir, Olakni. Itu Sumatera Timur. Kesananya lagi 50 batasnya. Sebelum sampai Kisaran. Ke belakang ke sana tidak sampai Tanah Jawa. Tanah Jawa ke sini. Kesananya lagi mau ke arah Parapat, batasnya Ajibata. Itu apa namanya ya? Pagaran Girsang. Sampai situ. Ke laut nggak sampai, ke Danau Toba nggak sampai. Hanya pinggir-pinggirnya itu. Itu batas wilayah Sumatera Timur. Jadi ditempatkan di sana. Karena prestasinya memang dari rekornya tadi bagus, lalu diajukan dia menjadi pendeta di Rawamangun, Jakarta tahun 90. Dari guru huria menjadi pendeta resort di Rawamangun. Waktu itu sudah kategori A. Kalau dia mampu dari guru huria bisa masuk ke sana. Karena beberapa resort itu ada kategori yang bisa dilihat pimpinan AKBP, siapa yang layak di sana. Di kategori A, dia punya anak 3 dan juga istri lah 1. Awal persoalan di sini mulai muncul. 1 tahun melayani, 2 tahun, masuk tahun ketiga, mulai anaknya menikah yang paling besar. Tahun keempat, bobonya siakangan marujung, meninggal. Dia meninggalkan cucu kepada dia 1 orang. Meninggal karena sakit. Lalu anak kedua laki-laki mau menikah, sudah punya pacar, kecelakaan dan meninggal. Tinggal 1 lagi, putrinya sematawayang karena sudah tinggal kakak-kakak, abangnya sudah menghadap Sang Pencipta. Lalu sakit keras, meninggal. Ketiga anaknya meninggal semua di Jakarta. Mulai pendeta ini menangis di daerah di Sihabunian katanya. Nangis di Sihabunian, mekel di Sihapataran. Kalau ketemu teman-teman dan jemaat dia senyum, tapi batinnya udah nangis. Tidak ada lagi yang mau dia banggakan begitu, meski hidupnya masih dibanggakan. Lalu dia minta ke pimpinan HKBP, tahun keempat saya kembalikan aja lah ke Sumatera Timur, karena di situ kampung halaman. Pulang, pindah ke Sumatera Timur. Tidak lama mereka pulang ke Sumatera Timur, istrinya meninggal. Pendeta ini menangis terus, sampai akhirnya matanya buta. Lalu dia akhirnya masuk ke rumah sakit 6 bulan, drop antara
di bibir jurang kematian dengan kehidupan itu. Sampai akhirnya dia selamat. Mungkin doa-doa dan juga penyembuhan dilakukan para medis, dia hidup. Tapi dia buta. Tapi dia belum masa pensiun, masih terus melayani dan ngantor. Ngantor lagi istilahnya karena dia tidak bisa lagi pegang jemaat. Karena matanya sudah kabur. Makin lama pulih, dia mulai bisa melihat garis-garis dan mulai melihat objek. Dan akhirnya dia sembuh. Tapi kena penyakit gula karena tadi itu nggak kuat memikirkan semuanya. Lalu keluarganya lah yang merawat dia terus sampai akhirnya dia ketemu dengan saya. Lalu dia bilang, "Horas Padita Nami Tanggang," katanya. "Horas Bapak, kalau saya waktu di Sumatera Timur itu di Panetonga, saya ketemu dengan dia. Dia kalau sermon kami tiap hari Senin, dia lalu bilang, 'Ayo kita makan pangsit.' Ayo." Dari sana ceritanya saya mulai tahu persoalan kegetiran hidup yang dijalan. Tapi semua pendeta senior bilang, jangan tanya istrinya siapa, jangan tanya anaknya berapa, jangan tanya dia pernah melayani di mana. Apa yang mau dihindarkan di situ? Dia nangis. Jangan dia buat nangis. Nanti buta lagi. Repot kita HKBP mengobatinya lagi nanti katanya. Karena dia bisa gampang buta itu. Penderitaannya begitu getir sehingga dia terus sungguh selalu senyum sampai akhirnya saya lihat ketika sering kami makan pangsit simpang 4 Siantar, saya lihat lama-lama udah makin kuat dia. Saya mulai dibilang makin kuat dia melayani. Bisa lah, saya kan pendeta. Ini mana, Ma? Dia bilang, kayak karena pendeta maka saya kuat. Persoalan yang lampau, sudahlah, Tuhan yang tahu itu. Mula-mula saya berpikir dosa apa yang saya lakukan dalam hidup, sehingga Tuhan mengambil semua. Sampai kepada istri saya pun diambilnya. Saya sudah mengatakan, kenapa semua mereka diambil? Saya saja diambil kalau saya penuh dosa. Tapi bukan saya. Keluargaku diambil semua. Sampai akhirnya kepada satu titik, untuk apa saya lagi hidup? Akhirnya sekarang saya katakan, berarti Tuhan masih mau pakai saya. Lalu dia membaktikan hidupnya kepada dunia sending pekabaran Injil. Kita juga mengalami banyak peristiwa pahit. Cerita-cerita kehidupan kita pun bisa menjadi cerita-cerita yang membuat kita orang-orang yang ditempa Tuhan menjadi orang-orang yang kuat. Persoalan tidak mau kita singkirkan, tapi persoalan mengajarkan kita untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ayub menjadi contoh. Ayub ini menjadi tokoh rohani yang bisa menjadi patron bagi kehidupan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia mencapai cita-cita. Tetap setia dengan pasangan. Tetap setia dengan pacarmu itu. Tetap setia dengan anak-anak, dengan keluarga, saudara-saudara semua pun. Kesetiaan itulah yang membuat Tuhan tetap menganugerahkan kita berkat-Nya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita menjadi umat Tuhan kesayangannya, lalu Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, maka kitalah orang-orang yang terberkati menjalani kehidupan ini, lalu menghadapi semua persoalan dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Sabar yang menantikan hasilnya, sabar dengan menunjukkan perubahan dalam hidup kita, sabar yang akhirnya menempa kita menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Kuatlah, karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan juga berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan yang menempa kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, kuat dan juga tahan dalam segala cuaca. Menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan setia di dalam setiap cita-cita yang ingin kami raih. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang telah kami bentuk. Menjadi suami yang baik,
istri yang baik, yang tetap setia, meski godaan selalu mengintip di antara kami, dan juga konflik yang berkepanjangan muncul senantiasa, tapi kami tidak mau dikalahkan daripadanya. Ya Tuhan yang baik, yang senantiasa menuntun kami kepada berkat-berkat yang tak berkesudahan, kuatkan kami dalam menjalani hidup kami masing-masing. Berkati juga rencana gerejamu dalam setiap proses yang dijalankan. Kuatkan para majelis, para pelayan full-timer, dan juga seluruh jemaatmu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang sekolah, yang bekerja, yang juga masih mencari jodoh, yang juga telah dijodohkan. Kiranya Tuhan menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kami dan kekuatan bagi kami. Yang tetap setia melayani bagi gerejamu, senantiasa juga diberkati Tuhan menjadi kehidupan anak Tuhan yang baik. Ya Tuhan, kiranya kesabaran kami menjadi kekuatan baru bagi kami, karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.